Ada banyak kata-kata di dalam perjanjian baru, dari kata litros, exorago, dan lain sebagainya. Itu artinya adalah dia mengambil kita dari pasar perbudakan dosa yang dimiliki sama iblis, dikeluarkan dari pasar perbudakan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, menjadi anak, ahli waris, dan orang-orang yang punya hak penuh atas. Jangan sia-siakan hari ini. Dia datang bawa kebutuhan, dia menjawab kebutuhanmu. Kalau ada ketidakberesan di sini, keterikatan dosa dan lain, beresin itu dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Itu arti salib. Itu kenapa dia bangkit. That's why he rose again. Dia bangkit supaya dia mengembalikan fungsi manusia kepada fungsi awalnya, supaya kita paham bahwa sejak pada awalnya dia menjawab kebutuhan manusia. Tapi dengan besar kuasa itu, Tuhan tidak gunakan itu ketika di dalam proses penyaliban. Engkau menjadi manusia seolah-olah tidak berdaya, karena engkau menjadikan dirimu anak domba Allah yang menyerahkan nyawanya untuk kami. Tidak ada satupun, siapapun yang sanggup membunuh engkau ya, karena mereka semuanya berpikir Yesus dikubur dan dikubur selamanya. Mereka tidak tahu, walaupun di dalam kuburmu ya Tuhan, engkau tetap berkarya, engkau tetap bekerja. Dan itu sebabnya Tuhan, sama seperti kami hari ini, walaupun seolah-olah sepertinya doa kami tidak kami rasakan Tuhan dengar, tapi kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan punya rancangan, rencana besar buat hidup kami. Kalau kami yang kau angkat dari lumpur dosa, apalagi hanya sekedar sebuah masalah dalam hidup ini, engkau punya sebuah tatanan kehidupan, rancangan yang sungguh indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Roh Kudus yang ada di dalam kami punya pesan khusus. Roh Kudus yang meneduhkan kami, Roh Kudus yang mewahyukan setiap suara isi hati Tuhan untuk kami. Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Wow, Jumat Agung merupakan Jumat yang dikatakan the Good Friday. Kata Good Friday itu berarti baiknya untuk kita, seolah-olah tidak baik untuk Yesus. Kemudian mereka melewati sebuah hari di mana tubuhnya Yesus buru-buru diturunkan, karena itu adalah peringatan Sabat. Dan di dalam Sabat, ketika mereka merayakan Sabat, mereka sebenarnya tidak sadar bahwa Sabat sebenarnya sedang dialihkan sama Yesus, bukan sekedar ritual, tetapi akhirnya kedamaian dibawa sama Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Semua yang serba fisik di perjanjian lama diubah sama Yesus di dalam proses penyaliban, dan semua yang serba fisik itu dimasukkan ke dalam hidup manusia satu-satu. Yang tadinya sakral itu adalah bait Allah, sekarang yang sakral adalah tubuhmu adalah bait Allah. Dulu yang sakral adalah Sabat. Di Sabat ketika Yesus sedang dikubur di hari ini, di hari kejepit, di hari yang seolah-olah orang berpikir selesai semuanya. Ketika dia katakan selesai di kayu salib, mereka berpikir selesai beneran. Yang Yesus maksudkan adalah selesai karyanya dia, dan adalah sebuah permulaan baru bagi hidup manusia. Mereka tidak sadar di dalam kubur itu dia terus berkarya dan bekerja, dan mereka tinggal tunggu waktu aja di mana ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan dia. Sama seperti kita di hari-hari Sabtu ini, seolah-olah semuanya selesai dan kalah. Kita nggak sadar bahwa ada sebuah kebutuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk kita rayakan. Itu sebabnya dia menangisi Yerusalem ketika dia masuk ke Yerusalem. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 13 mengatakan begini, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja Israel. Mereka mengeluh-elukan dia ada di atas keledai, dia masuk ke kota Yerusalem, dia dielu-elukan seolah-olah sepertinya kalau kita baca, wow, akhirnya mereka sadar juga bahwa Yesus datang untuk bawa keselamatan bagi hidup mereka. Rupanya tidak. Mereka tidak sadar perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yang mereka inginkan adalah Yesus datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu sebabnya dia teriakan, inilah Raja Yahudi, inilah Raja Israel. Mereka dengan hati yang besar, mereka mulai mungkin sangat-sangat bergembira pada saat itu. Mereka bilang, inilah dia orangnya. Bapak Ibu, Lukas 19 ayat 41 sampai 44 mengatakan begini.
Lukas 19 ayat 41. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yohanes 14 ayat 27, salah satu yang diberikan atau ditinggalkan sama Yesus kepada kita adalah Roh Kudus. Betul, kita kenal dan kita tahu itu prinsip. Tetapi kita jarang sekali membaca bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai yang kutinggalkan bukan seperti yang dunia berikan, karena yang dunia berikan itu bukan damai dariku. Yang dunia berikan adalah ketenangan setelah badainya selesai. Yang Yesus berikan adalah damai ketika sedang ada badai. Itu sebabnya dia tahu bahwa kehidupan manusia akan mengalami banyak hal, banyak masalah dan lain sebagainya. Itu sebabnya dia datang ingin memberikan yang dibutuhkan sama manusia. Itu sebabnya dia katakan, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Karena apa? Tersembunyi dengan keinginan manusia. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Perhatikan ini, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak Ibu, kota Yerusalem akan dihancurkan. Kota Yerusalem itu akan dihancurkan, dan Yesus tahu bukan itu maksudnya. Bukannya kalau engkau terima saya sebagai juru selamat hidupmu, kota Yerusalem nggak akan dihancurkan. Bukan itu. Kota Yerusalem tetap akan dihancurkan. Bait Allah kedua yang Yesus selalu mengatakan tentang bait Allah di hadapan dia, itu adalah bait Allah kedua yang dibangun sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Itu akan dihancurkan. Itu sudah nubuatan dia. Sampai hari ini kalau kita pergi ke tembok Yerusalem, di luarnya masih ada bongkah-bongkah batu bekas daripada bait Allah kedua. Yang dia katakan adalah begini, ketika itu terjadi, harusnya kalau engkau tahu dan terima saya sebagai juru selamatmu, damai ada denganmu. Walaupun ada distraction, walaupun ada masalah dalam hidupmu, tetapi sayang sekali engkau melewati kesempatan engkau memiliki damai. Dia katakan di situ, bila mana Allah melawat engkau nggak sadar, karena yang engkau kejar adalah keinginan. Itu sebabnya banyak orang yang hanya sekedar merayakan Good Friday, Easter, sekedar hanya keinginan aja, pengen aja ke gereja. Tetapi keinginan dagingnya terus menghidupi dia, terus menguasai dia, sehingga dia tidak pernah tahu kehidupannya dia itu membutuhkan kebutuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Banyak orang mengabaikan pemberesan hatinya. Oh, dia lebih mementingkan keinginan dagingnya. Banyak orang mengabaikan kebutuhan pertumbuhan rohaninya dia. Dia mengabaikan itu semuanya. Dia mengabaikan yang namanya karakter jadi tahan uji. Dia abaikan semuanya itu. Padahal dia nggak sadar, itulah sebenarnya kebutuhan utama manusia. Ketika dia datang, ketika dia katakan saya menebus dosamu, ketika saya datang untuk menjadi juru selamatmu, itu sama sekali ngelewat sama mereka. Itu sebabnya kata Hosana diteriakan itu artinya save us, selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Gak lama setelah itu ketika mereka sadar Yesus datang bukan untuk keinginan mereka, teriakan itu berubah jadi salibkan dia. Bagi kita hari ini mungkin kita katakan, saya nggak pernah ngomong salibkan dia. Tetapi banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan karena keinginannya tidak dijawab. Saya mau beritahu ini kepada kita hari ini. Good Friday, pesan di balik Good Friday dan kebangkitan Yesus, dia datang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan pun kalau dikasih, itu setelah terregulasi seturut dengan firman-Nya dia. Dia datang bawa kebutuhan, menjawab kebutuhan, dan itu sebabnya yang saya selalu katakan, orang Kristen kalau mengerti tentang apapun jawaban doa bagi hidupnya, dia akan selalu bilang, pasti di ujung daripada ini semuanya, jawaban doa ini, walaupun hari ini saya nggak suka ketika saya lihat jawabannya, pasti jawaban itu akan membawa kebaikan bagi saya. Karena jawaban doa itu selalu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Itu sebabnya teriakan Hosana berubah jadi salibkan dia. Itu sebabnya sampai hari ini kuasa kebangkitan Yesus yang besok kita akan rayakan nggak ada artinya. Karena hidup kita masih seperti itu. Ini saya cuma curhat ya, bukan Bapak Ibu yang seperti itu ya. Saya cuma kasih pelajaran aja, jangan merasa tertuduh ya. Bapak Ibu, nggak ada yang bisa bunuh dia. Di taman itu ada sebuah glimpse of power, ada sebuah cahaya yang kecil yang kalau mereka perhatikan, mereka lihat. Waktu mereka datang rame-rame, mereka bilang begini, kami mencari Yesus orang Nazaret. Dia hanya ngomong begini, akulah dia. Dia hanya ngomong, akulah dia. Mereka terhempas dan terjatuh. Itu adalah firman yang gini ya, semua yang keluar dari mulutnya itu firman. Dan semua yang keluar dari mulutnya itu menciptakan bumi dan langit.
Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 itu ada kata barah di situ. Itu adalah proses kreasi. Yang tadi kita nyanyikan, Elohim salah satu namanya dia, adalah Allah pencipta yang menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itu Elohim. Itu barah artinya. Manusia nggak bisa lakukan itu. Manusia hanya discover, manusia hanya menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Makanya terbentuklah HP, teknologi, dan lain sebagainya. Kalau otaknya manusia sudah kebuka 1000 tahun yang lalu, HP udah ada 1000 tahun yang lalu. Karena semua elemen dasar unsur daripada teknologi sudah ada di kandungan bumi. Semua prinsip fisika, semua prinsip biologi sudah ada di kandungan bumi. Manusia menemukan hal-hal itu, baru manusia bilang, oh ternyata ini digabung ini jadi itu. Oh ternyata buah ini campur ini jadi obat. Semuanya udah ada. Itu sebabnya menggelitik saya ketika ada manusia yang masih sok tahu. Kita nggak ada apa-apanya, kita kayak debu di hadapan dia. Otaknya manusia dibukain sama dia. Di zaman demi zaman timbullah teknologi. Itu karena dia yang bukain. Contoh sederhana, semua udah pernah naik bus pasti ya. By the way, kalau belum pernah naik bus, jangan pergi ke Gambir karena nggak ada bus di Gambir. Jangan kayak teman saya, waktu di bulan-bulan pertama bus baru dibuka, dia telepon saya marah-marah. Lu bilang bus udah ada, mana ada? Gua kesini nggak ada. Lu di stasiun mana? Gambir, yang nggak ada. Bus itu nggak pakai kereta KRL, relnya juga beda. Oh gitu ya Bil? Iyalah, di mana kalau gitu? Di Halim. Nggak ada bus di Gambir, lo gimana sih? Kereta cepat itu pertama kali dibuat. Itu ketika mereka, saya lupa kisah ini di Cina atau di Jepang ya. Pertama kali dia masuk ke terowongan kereta cepat itu ada namanya sonic boom. Karena dibuatnya nggak lancip. Dibuat depannya biasa kayak kereta biasa. Ketika dia masuk dengan kecepatan cepat, dia mendorong sebuah ruang yang namanya ruang suara sama ruang udara, didorong sama dia. Kecepatannya kan cepat sekali. Karena terlalu cepat ketika masuk ke terowongan, ketika dia keluar dari terowongan, bunyi yang sangat luar biasa menggelegar keluar dari terowongan itu. Duger! Orang-orang di situ kebingungan. Ilmuwan cari tahu gimana ya caranya ya supaya nggak ada bunyinya. Rel udah bener, kecepatan udah asik banget nih, tapi ini ngeganggu banget. Satu hari ada seorang ilmuwan melihat burung falcon. Falcon itu adalah jenis elang yang paling cepat, bisa 300 km per jam terbangnya. Saya bangga anak saya namanya Falcon, bukan Falcon sih, namanya Keaton. Itu bahasa Hebrew dari Falcon ya. Baru tahu ya. Nah, ilmuwan ini tiba-tiba dia ngelihat begini, burung falcon ini kalau mau makan ikan, dia terjun secepat-cepatnya 300 km per jam. Dan waktu dia masuk ke air, bunyinya cuma begini, cukup. Terus dia bilang ini, itu cepat kayak begitu kok bunyinya hanya cukup, cuma gitu doang. Oh, rupanya harus dilancipin. Seperti paruhnya burung, jadi itu yang akan membelah suara supaya nggak menggelegar keluar dari terowongan. Sekarang kalau lihat bus, ujungnya lancip lah. Makanya semua kereta cepat ujungnya pasti lancip. Manusia menemukan yang bukain otaknya siapa? Tuhan. Itu cuma satu elemen, belum lah yang lain. Kita debu. Besar Markus, dia pasang telinganya lagi dan dia bilang gini sama Petrus, kamu tahu nggak? Saya bisa menyuruh the 12 legions of angels. Itu aslinya daripada kata sepasukan malaikat. Itu artinya 72 sampai 74 ribu malaikat bisa saya turunin sekarang dan membatalkan prosesi penyalipan. Did I do that? No. Karena siapa? Karena tidak ada satupun orang dan apapun di dunia yang sanggup membunuh dia. Kalau ada orang sanggup membunuh dia, berarti orang itu punya kuasa atas dia. Yesus nggak bisa dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Kitab Yohanes mengatakan dengan jelas, dia menyerahkan nyawanya. Dan waktu dia menyerahkan nyawanya, dan waktu Pontius Pilatus bilang begini, saya punya kuasa untuk menghukum kamu. Oh, dia bilang apa? Oh no. Kalau kamu tidak diberikan kuasa itu dari kerajaan saya, yaitu the kingdom, kamu nggak akan pernah punya kuasa. Cuma ada satu kuasa dari kerajaan sorga. Kamu nggak bisa berkuasa atas saya. Saya menyerahkan nyawa saya. Masalahnya, kekuatan daripada kematian. Kematian bisa membunuh manusia. Itu kalau kematian ada dosanya. Jadi kalau kematian tidak dikasih dosa, kematian nggak berkuasa atas manusia. The power of death is sin. Jadi kalau dikasih bensinnya yaitu dosa, kematian bisa berkuasa, kematian bisa bunuh manusia. Waktu Yesus di atas kayu salib, sebelum dia katakan selesai, itu pasti ada pembicaraan di dalam alam roh dengan dia dan kematian. Karena kematian pasti ngomong begini, saya nggak bisa bunuh kamu, karena kamu nggak ada dosanya. Yang dia lakukan, dia ambil semua dosa manusia, termasuk dosa kita yang belum lahir, ditimpakan di atas dirinya. Dan seolah-olah dia ngomong sama kematian, saya kasih kamu kuncinya sekarang, saya validasi kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa.
Kematian bunuh dia karena ada dosa. Nangis Yerusalem, dia bilang, why? Kamu kehilangan kesempatan. Kamu nggak sadar saya datang bawa kebutuhan, menjawab kebutuhanmu. Dan itu saya sering kali menjadi sebuah dilema kenapa nggak pernah dibahas ayat-ayat seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat sebuah suara, ya suara itu punya kecepatan. Pesawat itu punya kecepatan yang normal-normal itu sekitar 800-900 km per jam. Oke, 800-900 km per jam. Itu pesawat yang kita naikin. Pesawat paling cepat di dunia itu kecepatannya 1.500 di awal, sekarang menjadi 3.500 km per jam. Oke, dari 1.500 km per jam sampai ke 3.500 per jam itu 25 tahun. 3.500 per jam itu pesawat namanya Super Blackbird, itu adalah pesawat tempur Amerika. Saya pernah foto di depannya, udah dimuseumkan. The fastest plane on earth, 3.500 km per jam. Nah, Bapak Ibu coba lihat cahaya. Cahaya juga punya kecepatan. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Ada nggak pesawat yang secepat kecepatan cahaya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada pesawat yang secepat itu 300.000 km per detik, pas lewat Bapak Ibu nggak bisa lihat. Apaan tuh? Garuda baru. Kecepatan cahaya cuy sekarang, bukan kecepatan suara lagi. Oh ya, iya, gue pernah tuh naik pesawat itu ya, tujuannya ke Surabaya, kelewatan tahu nggak, sampai ke Bali dia mau dia begitu lagi, kecepatan soalnya. Bapak Ibu, kalau ada pesawat secepat itu, kecepatan cahaya, ini cuma satu elemen nih, kita ambil contohnya ya, yang manusia nggak akan pernah bisa lakukan. Kalau ada kecepatan itu, kita bisa sampai ya ke matahari dalam hitungan hanya 8 jam sampai ke matahari. Bisa nggak? Nggak bisa. Matahari, kita pergi ke matahari hari ini dengan kecepatan pesawat yang paling cepat itu yang saya katakan ya, itu 22 tahun dengan manusia yang punya sekarang ini. Kita bisa pergi ke matahari dengan mobil tercepat sampainya 250 tahun kalau dihitung. Naik mobil sport gue mau nggak? Harganya 10 M. Mau kemana? Ke matahari. Kita bawa peti mati di jalan soalnya belum 250 tahun udah mati di jalan. Kalau ada secepat kecepatan cahaya, kita bisa sampai ke matahari 8 jam dan bisa sampai ke bulan dalam hitungan 1,8 detik. Lu tadi tengah-tengah ibadah ke toilet ya? Enggak, ke bulan. Gue cari Grace Community di bulan, kagak ada. Gue balik lagi, cepat banget kan, 1,8 detik. Ada nggak? Nggak akan ada. Itu cuma satu elemen yang mengatakan bahwa bumi adalah tumpuan kakinya. Saya cuma mau kasih tahu kepada kita, Tuhan yang berkuasa itu, dia serahin nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Tuhan pemilik langit dan bumi, dia serahkan nyawanya buat kita semuanya. Itu sebabnya kalau kita mengerti itu, kita akan mengerti apa yang terjadi dengan Nikodemus. Perhatikan Yohanes pasal yang ketiga ayat 1-3 mengatakan begini. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1-3 mengatakan begini. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu, ini pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus, konteksnya muji. Dia bilang begini, kalau engkau tidak disertai oleh Bapa di surga, nggak mungkin kau bisa lakukan itu. Pujian loh, pujian. Biasanya orang kalau dipuji responnya gimana? Biasanya, bajunya bagus deh, makasih ya gitu. Atau enggak, kalau orang Indonesia kan suka malu-malu ya, bajunya bagus deh, udah lama tahu, padahal baru beli kemarin. Itu respon-respon normal, ya kan? Rambutnya keren deh, ngeledek deh ya. Yang belum ngopi ngelewat tuh barusan. Maksudnya apa sih dia? Gitu. Makanya ngopi biar terbuka pikirannya. Perhatikan ayat 3. Saya cuma mau kasih tahu aja ya, banyak banget, terlalu banyak lah yang menyatakan bahwa dia itu menjawab kebutuhan bukan keinginan. Ayat 3 mengatakan begini, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kayak misalnya Bapak Ibu ketemu saya di mall, Pak Billy apa kabar? Baju bagus deh, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu akan kesini ngomong sama Bu Li sama Bu Evi, jangan diundang lagi tuh pendeta ya, agak-agak aneh deh dia ya, pantesan Tuhan ambil tuh rambutnya. Saya lagi muji bajunya Bu, saya disuruh bertobat, aneh banget tuh orang. Saya mau kasih tahu, kalau Yesus ada sampai hari ini secara fisik di tengah-tengah kita, pasti banyak banget orang tersinggung sama dia. Bapak Ibu, dia tidak pernah bilang sama Nikodemus begini, makasih ya buat pujiannya, teman-teman lu mana? Bawa dong ke sini mentor sama gua. Mana dia pernah ngomong gitu?
Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer. Itu adalah pembicaraan antara dia dengan Nikodemus. Emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah lambang daripada seorang raja, kemenyan adalah yang diberikan kepada imam besar di perjanjian lama, dan mur itu adalah campuran, kalau yang kita kenal hari ini, formalin, Bapak Ibu. Waktu mereka bawa, mereka dapat pewahyuan dari Tuhan, mereka juga nggak tahu itu apa. Dan saya juga pasti memikirkan, Maria sama Yusuf juga pasti bingung kali ya, kalau terima emas, oke, tiba-tiba ada kemenyan sama mur. Coba, kan agak aneh kan kalau kita mau pergi ke seorang teman yang baru melahirkan, orang-orang pada beli sanitizer, beli botol susu, terus kita datang, lu beli apaan? Gue mau bawa minyak formalin. Apa nggak diusir kita? Itu yang dibawa sama orang Majus, dan itu adalah lambang-lambang daripada Yesus, dan itu digunakan sama Nikodemus. Dia bertobat, dia terima Yesus akhirnya. Kebutuhannya dijawab. Yesus nggak pernah terkesima sama pujiannya dia. Itu sebabnya satu hari ada seorang anak muda datang di rumah saya setelah selesai kelompok sel jam 9 malam. Dia tunggu sampai semua orang pulang, dan dia bilang gini sama saya, "Kak, bisa doain saya nggak?" "Doain apa?" Saya lagi, "Yuk Kak, doain Kak." Saya dalam hati gini, minta uang sama Tuhan 20 juta, minta doain saya ngerasa Tuhan itu dewa, saya dukun. Kayaknya gampang banget gitu minta doanya, kayaknya kayak seolah-olah ya, kayaknya lancang banget gitu. Tolong doain. Terus saya tanya gini sama dia, tunggu. Kamu barusan minta saya doain supaya kamu dapat 20 juta. Kenapa sih? Kamu ada apa sih? Gitu. Dia buru-buru gitu. Terus dia bilang, saya ketakutan Kak. Dia bilang gitu. Kak, kamu kenapa? Kamu 20 juta tuh buat apaan? Gitu. Kak, terakhir ya Kak, ini saya lagi ada masalah banyak, dan ini masalah pribadi. Saya cuma minta Kakak doain saya 20 juta karena saya ada utang di kredit card. Kak, ayo Kak, doain Kak. Terus saya tanya lagi, tunggu dulu, kamu utang di kredit card 20 juta beli apaan? Ini anak masih muda banget. Terakhir ya Kak, terakhir please, ini masalah pribadi. Saya kasih tahu, Kakak langsung doa, oke? Oke Kak, 20 juta itu beli baju. Oke Kak, ayo tolong Kak, tolong doain. Beli baju di mana? Sampai 20 juta. Beli baju di mana sampai 20 juta? Singkat cerita ya, ini pembicaraan dimulai dari jam 9, berakhir jam 2:30 pagi. Nggak mungkin dong saya ceritain semuanya kan? Singkat cerita ya, di tengah-tengah itu, dia tiba-tiba waktu saya tanya-tanya, dia berteriak di depan saya. Tahu nggak dia bilang apa? "Susah banget sih disuruh doa doang." Di rumah saya loh. Susah banget sih suruh doang gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak akan doain kamu dapat 20 juta. Saya mau tahu kenapa kamu spend 20 juta buat baju-baju. Tiba-tiba nih, ngobrol berjam-jam, tiba-tiba dia berteriak, "Aku benci sama papa." Nah loh, dari baju ke papa. Dari ketika aku, dia lebih cantik dari aku. Sekarang aku tumbuh besar, aku nggak percaya diri, aku beli baju yang mahal, dan aku ngutang sebanyak-banyak, aku benci sama dia. Tiba-tiba ngomong papanya. Setelah berjam-jam dia ngomong papanya, saya bilang ini, nah sekarang saya baru jelas masalahnya. Dari tadi kayak, katanya gitu. Galak banget pokoknya. Terus saya bilang gini, saya akan doain supaya kamu lepaskan pengampunan sama bapakmu, bukan doain minta 50 juta, minta 20 juta, betul dong? Kan itu akarnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia berdiri di depan saya. Dia ngamuk, dia bilang, "Hamba Tuhan macam apa?" Saya dalam hati gini, ditampar nih. Di rumah sendiri ditampar sama dia. Singkat cerita, kita di akhirnya setuju untuk berdoa. Dia gulung-gulung di bawah sampai berbusa mulutnya. Dia lepaskan pengampunan buat bapaknya. Kita nggak pernah doain minta 20 juta. Jam 2:30 selesai didoain, "Aku lapar Kak, boleh nasi goreng nggak?" Kurang ajar. Di rumah gue dimaki-maki, ujung-ujungnya minta nasi goreng. Singkat cerita ya, minggu depannya dia pergi ke bapaknya, dia minta pengampunan, dia ampuni bapaknya. Bapaknya juga bingung, bapaknya udah tua. Seminggu setelah itu, Tuhan taruh dia di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis. Kalau ada orang di tengah-tengah transaksi bisnis, berarti ada komisi, betul? Bapak Ibu tahu nggak komisinya berapa? 21 juta. 20 juta bayar kredit card, 1 juta masuk kantongnya, kredit cardnya dipotong sama dia. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan kasih keinginannya dia 20 juta, dipakai lagi nggak kredit cardnya? Dipakai lagi. Itu sebabnya Tuhan jawab kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhannya apa? Hatinya diperbaiki dulu, kepahitannya diangkat dulu, baru kredit cardnya dipotong. Sadar tuh, keselamatan diberikan dulu, supaya ketika tembok Yerusalem dihancurkan, engkau ada damai dalam hidupmu. Makanya dia datang di atas keledai, menjawab kebutuhan. Salib itu menjawab kebutuhan, bukan keinginan daging. Saya tutup dengan ayat terakhir ini.
Dan seringkali ayat ini dibaca begitu saja, dan ayat ini tidak dimengerti karena ada sebuah pengertian yang sebenarnya terjadi pada saat itu dan tidak dijelaskan oleh Markus. Markus 15 ayat 22 dan 23 mengatakan begini. Markus 15 ayat 22 sampai 23. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya baca sekedar begini aja, ini ayat nggak ada artinya. Kita harus mengerti anggur bercampur mur itu apa. Kita harus ngerti budayanya tentara Romawi itu apa. Anggur bercampur mur itu morfin, Bapak Ibu. Anggur bercampur mur itu adalah kebiasaan tentara Romawi berikan kepada orang yang disalib supaya matinya, dalam bahasa Inggris bearable. Makanya orang yang disalibkan dengan kondisi yang sudah hancur, gerakin satu otot aja mungkin udah bisa berteriak karena kesakitan luar biasa. Orang didokumentasikan di dalam sejarah, orang yang dikasih anggur bercampur dengan mur karena hormon adrenalinnya gerak, dia lihat sesuatu itu dan dia tahu itu anggur bercampur dengan mur, badannya tiba-tiba bisa bergerak dan menyambut minuman itu. Kenapa? Karena ketika orang itu minum anggur bercampur mur, tubuhnya tiba-tiba tidak sesakit sebelumnya. Matinya dalam tanda kutip lebih enak dikit. Sekarang saya mau tanya, keinginan tubuhnya manusia dan keinginan tubuhnya Yesus pasti tidak mau sakit. Dia tidak pernah gunakan kuasa keilahiannya dia. Dia tetap meringis, dia tetap kesakitan yang luar biasa selama proses penyalipan. Dan sama seperti kita, kalau kita pegang tekok panas di dapur, ya kan tekoknya panas, tubuh ini punya keinginan tidak mau sakit. Pasti kita akan tarik tangan kita, betul nggak? Au, pasti kan gitu. Nggak ada orang pegang tekok panas terus tangannya gini, au, tangannya diem aja, nggak ada. Tangannya ditarik. Ibu-ibu masukin tangan ke dalam tas, tiba-tiba ada peniti yang kebuka, pasti ketika sakit tangannya ditarik toh. Au, pasti kan gitu, nggak ada yang begini, au, nggak ada. Karena tubuhnya sudah didesain punya keinginan tidak mau sakit. Satu hari saya ada di kota Anaheim dengan anak-anak yang masih kecil-kecil waktu itu. Kami lagi jalan di pinggir jalan, tiba-tiba kami melewati fire station. Kita masuk ke dalam tempat pemadam kebakaran karena mobil pemadam kebakaran ini besar-besar. Saya kasih lihat anak-anak ini, this is a huge truck. Kita ngobrol-ngobrol sama pemadam kebakaran. Salah satu yang saya nggak pernah lupa, dia bilang gini, salah satu SOP kami Pak, kalau masuk ke dalam ruangan yang berasap, kami nggak boleh pegang temboknya tangannya begini, karena kalau ada strum terus ada kabel terkelupas, tubuh ini sudah didesain tidak mau sakit dan pasti tubuhnya bereaksi. Masalahnya Pak, kalau pegangnya begini, reaksinya tangannya akan megang kabel, orangnya tambah kesetrum, kelojotan, mati. Jadi kita SOP-nya Pak, kalau pegang tembok, ngerabat tembok di ruangan asap, tangannya harus begini. Kalau sampai ada kabel terkelupas, dia akan tarik keluar tangannya, dia jadi aman. Saya nggak pernah lupa dia ngomong itu. Dan waktu saya baca ayat ini, saya bilang, wow, Tuhan juga punya keinginan secara daging nggak mau sakit. Tapi kebutuhan daripada kerajaan sorga mengatakan anak domba Allah akan dihancurkan sampai titik darah penghabisan. Bapak Ibu, dia tolak anggur yang bercampur dengan mur. Dia tolak keinginan dagingnya demi sebuah kebutuhan, karena dia harus mati sampai titik darah penghabisan untuk saudara dan saya. Ini semua dilakukan untuk kita. Itu sebabnya pengorbanan dia terlalu indah dan terlalu mahal harganya. Ingat, ada banyak kata-kata di dalam perjanjian baru, dari kata litros, exorago, dan lain sebagainya. Itu artinya adalah dia mengambil kita dari pasar perbudakan dosa yang dimiliki sama iblis, dikeluarkan dari pasar perbudakan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, menjadi anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas. Jangan sia-siakan hari ini. Dia datang bawa kebutuhan, dia menjawab kebutuhanmu. Kalau ada ketidakberesan di sini, keterikatan dosa dan lain, beresin itu dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Itu arti salib. Itu kenapa dia bangkit. That's why he rose again. Dia bangkit supaya dia mengembalikan fungsi manusia kepada fungsi awalnya. Supaya kita paham bahwa sejak pada awalnya dia menjawab kebutuhan manusia. Saya percaya di dalam hari-hari ini, khususnya sampai hari besok, jadikan momen ini bukan hanya sekedar memperingati sejarah saja, tapi mengubahkan hidup kita dan masuk ke dalam hari-hari yang akan datang. Jadikan ini sebagai kado yang terindah. Saya nggak pernah lupa teman saya ngomong gini sama saya. Dia udah meninggal 8 tahun yang lalu. Dia punya gereja di Jakarta, jemaatnya 2000. Semuanya di tempat-tempat yang Bapak Ibu tidak akan mengira gerejanya di situ. 20 lokasi, setiap lokasi ada 100 orang. Tempatnya di pinggir rel kereta, di bawah kolong jembatan, di pinggir tempat pembuangan sampah, dan di tempat-tempat kumuh. Saya nggak pernah lupa, dia ngomong gini sama saya punya rumah layak Pak, tapi setiap hari saya pakai baju pemulung, karena saya mau memulung jiwa. Setiap hari dia mulung, hasil mulungnya dikasih sama orang, dia duduk sama mereka, dia kasih makan, dia nginjelin, sampai jadi 2000 jemaatnya. Nggak ngambilin jemaat orang lain,
Dia benar-benar nginjil. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak kan udah punya rumah layak, tiap hari kayak gitu nggak capek, Pak? Tahu nggak dia bilang apa? Pak, Jumat Agung bagi saya itu tiap hari. Pengorbanan Yesus bagi saya bukan saya cuma rayakan sekali setahun. Saya menerima kebaikan dia tiap hari, Pak. Itu kado terindah yang saya harus kasih sama orang-orang ini. Wakil gembala saya, Pak, dulu waktu saya lagi injilin ngebuang saya di Kali Ciliwung. Makanya kalau saya dibuang ke kali saya senang, Pak, karena orangnya pasti bertobat. Saya dibuang ke kali udah banyak, Pak, udah sering banget. Saya kalau khotbah di pinggir rel kereta, keretanya lewat saya nggak bisa terusin, Bapak Ibu, karena berisik, nggak ada mic. Tiba-tiba di satu tempat di daerah Kumuh di Jakarta Utara, tiba-tiba di dalam rumah kaki saya kenapa dingin, pas lihat ke bawah air got naik ke atas rumah. Kenapa? Karena air pasang, baunya luar biasa. Jemaatnya tenang aja. Khotbah di pinggir tempat pembuangan sampah, lama-lama udah nggak bau karena udah kebiasaan. Dan dia nggak pernah ngundangin orang karena nggak ada yang datang. Saya buat teman-teman saya nggak mau datang lagi. Sampai saya yang bilang sama dia, saya nggak pernah ngejadwalin diri saya seumur hidup kecuali di gereja itu. Karena saya harus telepon dia, saya bilang ini, Pak, ada jadwal kosong nggak minggu depan? Saya isi ya, Pak, gitu. Saya bawa teman ya, Pak, gitu. Saya nggak pernah lupa dia bilang, saya dapat kado terindah. Karena saya itu sebabnya saya mau jadi kado buat orang lain. Jumat Agung bukan cuma sekali setahun, tiap hari, Pak, buat saya. Makanya karya Yesus terlalu indah bagi saya. Amin, Bapak Ibu. Kita udah dapat kado terindah. Jadilah kado bagi orang lain. Dan ingat, dia datang bawa kebutuhan buat kita, menjawab semua kebutuhan kita. Jadi apapun jawaban doamu, pasti mendatangkan kebaikan. Tenang aja ya. Oke, kita